Dan inilah yang akhirnya membuat Ustadz Abu menjadi seperti ini gitu. Jadi Ustadz Abu itu merespon apa yang terjadi di negaranya. Dia respon itu dengan apa yang dia yakini, kurang lebih seperti itu kan. Terus yang kedua, saya gunakan teori manajemen pengetahuan. Nah, dalam manajemen pengetahuan ini melihat dia berguru dengan siapa, dia bertemu dengan siapa, dia mendapatkan pendidikan seperti apa. Dan ini akhirnya memetakan gitu. Beliau dari perjalanannya ketika kecil, beliau dididik oleh seorang ibu yang dari Arab asli, dari Hadramaut, Yaman Selatan, dan mempunyai pemahaman agama yang sangat baik, buta huruf Latin tapi jago bahasa Arab ya, karena dia orang Arab. Dan dari ibulah dia mendapatkan pendidikan yang sangat baik ya soal agama, sering diajarin, dan dia kayak anak kecil pada umumnya. Tapi beliau lahir dalam konteks suasana perjuangan Indonesia yang sangat kental ya. Beliau lahir pada tahun 1938, tepat pada tanggal 17 Agustus ya. Dan dalam kondisi itu beliau dilahirkan dengan kondisi politik Indonesia yang masih belum stabil gitu. Dikuliahkan di madrasah, tapi akhirnya dipindahkan ke sekolah rakyat. Terus setelah itu lanjut ke SMP, lanjut ke SMA tapi cuma 1 tahun. Dan beliau ini bukan dari, kita kalau memandang Arab biasanya Arab itu kaya, saudagar gitu. Dia tidak. Jadi ayah beliau itu Arab biasa gitu, bahkan bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah. Nah, makanya beliau cuma mendapatkan 1 tahun pendidikan di SMA karena tidak mampu membiayai sekolah. Tadi akhirnya beliau berhenti dan memutuskan hijrah. Beliau kan asal akhirnya di Punden kan, di Jombang sana, hijrah ke Solo, membantu kakaknya untuk usaha kain di sana. Nah, setelah lulus SMA tadi tidak lulus kan, cuma 1 tahun. Kakak-kakak beliau ini kan kasihan melihat adiknya yang tidak mau sekolah kan gitu. Akhirnya sama adiknya ini beliau dikuliahkan ke Gontor, disekolahkan ke Gontor. Dan dari Gontor ini beliau yang berulang sama pendirinya Gontornya Ustaz Kardasi. Dan dari sinilah akhirnya yang pendidikan Islam itu dimulai beliau dapatkan gitu. Pendidikan Islam ala Indonesia kan. Kalau Islam mungkin Islam tentara gitu ya. Nah, setelah lulus beliau melanjutkan ke Al-Irsyad. Di Al-Irsyad ini beliau mulai banyak berinteraksi dengan ragam pemikiran dari Timur Tengah. Dan sejak kecil yang perlu kita lihat dari Ustaz Abu ini, beliau sudah tertarik sekali dengan namanya dunia organisasi kan. Sejak sekolah dasar beliau sudah aktif di Gerakan Kepanduan Islam Indonesia. Terus SMP juga di GPI, Gerakan Pemudanya Mama Sumi. Terus ketika di Al-Irsyad di HMI, bahkan pernah jadi ketua LGMI-nya. Nah, di masa Al-Irsyad itulah beliau banyak mendapat pemikiran-pemikiran kayak dari kelompok-kelompok Ikhwan gitu ya. Kayak Sekutu Hasan Albana, pun pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok kayak Wahabi ya, Ibnu Taimiyah, Abdul Muhammad Abdul Wahab. Dan ini pijakan awal untuk memetakan pemikiran beliau, bahwa beliau dari sana dapatnya. Setelah lulus dari Al-Irsyad, ya beliau menikah dulu ya. Kita perlu penting juga untuk membahas beliau menikah dari itu. Ya, sebagai aktivis yang normal itu tentu beliau punya ketertarikan sama akhwat gitu. Dan proses perjalanan cinta beliau tidak mulus gitu. Karena biasa kan beliau terkenal sebagai ustadz, dan masalahnya kan biasanya mereka nggak punya banyak duit gitu ya, nggak punya banyak duit, nggak mapan dalam artian. Akhirnya inilah yang alasan kenapa beliau ditolak cintanya gitu. Jadi ketika beliau melamar seorang temannya di kampus, ya jawaban orang tua, mau dikasih makan apa anakku gitu, mau dikasih makan kita gitu. Nah, ditolak ini tidak membuat beliau ini ya patah arang. Bahkan beliau mendapat seolah rezeki dalam tanda petik gitu. Jadi ada seorang sahabat beliau namanya Abdurrahman Baraja. Ini Arab tapi dia Arab saudagar. Arab saudagar, dan memang udah sering berinteraksi dengan Ustaz Abu dan sering membiayai dakwahnya Ustaz Abu gitu. Dia tertarik sama Ustaz Abu untuk meminang dia sebagai menantu. Karena dia nikah kalah dengan putranya yang bernama Aisyah bin Abdurrahman Baraja. Usia beliau menikah itu umur 31, sedangkan Ummi Aisyah itu umurnya masih 23. Tapi kalau hari ini banyak jomblo yang masih umurnya muda belum nikah, jangan khawatir. Ustaz Abu juga nikahnya tua gitu.
Nah setelah itu pas yang penting untuk dijelaskan juga ketika beliau bergabung sama NII. Jadi pas bergabung dengan NII ini bisa dikatakan fase mengalah gitu ya, karena beliau terdidik sejak di Al-Azhar kan beliau sangat terdidik dengan sangat transnasionalis gitu kan, aslinya sangat Timur Tengah. Sedangkan NII ini kita sendiri kan, mereka kebanyakan masih sangat tradisionalis gitu. Tapi beliau mengalah untuk memutuskan bergabung gitu. Singkat cerita akhirnya bergabung dan banyak dinamika internal ya kan, akhirnya mereka konflik soal pemahaman yang awalnya mengalah tapi lama-kelamaan semakin jadi, lama-kelamaan semakin mengerucut gitu kan. Dan puncaknya ketika mereka mengirim kader ke Afghanistan gitu. Dan sebagai ustadz yang telah banyak membina, jadi sebelum beliau bergabung sama NII ini, Ustadz Abu Samudra Abdul Fikar sudah punya binaan namanya Usro. Wilayah dakwahnya meliputi Jawa Tengah dan DIY gitu. Dan di sana mereka banyak menambahkan murid kan. Nah ada sentimen, ya kita tidak bisa mungkin kita akan lebih memilih orang yang lebih sepaham dengan kita kan untuk diberangkat ke Afgan dibandingkan yang lain gitu. Nah sentimennya terus merucut, akhirnya konflik ini makin menjadi. Dan banyak hal-hal yang menurut beliau NII kok semakin ngawur gitu. Semakin ngawurnya itu ketika beliau ke Afgan, NII minta kepada Ustadz Abu sama Abdullah Sulkar untuk membuat kedutaan. Kata Ustadz Abu ini kan nggak bisa terima, kita negaranya belum terbentuk gitu kan. Sedangkan mau bikin kedutaan kan. Nah, bagi konsepnya ajaran Mas Duki bahwa kita sudah punya negara, tapi negara imajiner ya. Akhirnya terus merucut ya akhirnya berpisah gitu kan, berpisah dan itulah apa yang disebut sebagai JI gitu kan. Di JI ini pun sebenarnya beliau kalau kata pasca meninggalnya amirnya Abdul Sultan, kalau kata Ustadz Abu Talib, sebenarnya Ustadz Abdul Sultan sudah menyiapkan penggantinya beliau dan itu bukan Abu Bakar Basir. Dan ini yang membuat banyak itu ya, dinamika internal lagi di antara kelompok jihadis di Indonesia pas ke Afgan. Makanya kemudian Ustadz Abu tidak begitu dianggap di JI gitu kan. Dan beliau ke MMI, kali didorong oleh orang-orang MMI untuk segera diambil. Makanya kemudian kalau ada kemudian mengatakan Majelis Mujahidin, gabung Mujahidin tapi kok belum pernah jihad. Nah itu orang-orang ini, orang Afgan yang tidak sejalan dengan kelompoknya MMI gitu. Terus pas selanjutnya mungkin saya langsung loncat ya. Detailnya nanti kalian bisa baca langsung bukunya, beli di stand nomor 20 gitu ya. Pas selanjutnya cerita hari ini gini, cerita tentang Iqdat Aceh. Jadi beliau dihukum selama 15 tahun penjara sejak tahun 2010 karena diduga terlibat dengan Iqdat Aceh, pelatihan jihad di Aceh. Kalau ya banyak versi yang menceritakan, tapi yang saya yakini bahwa Iqdat ini bukan digerakkan oleh kelompoknya Ustadz Abu. Jadi ada yang namanya Dulmatin, tahu Dulmatin kan? Beliau ini kan buron dari dulu, akhirnya melarikan diri ke Moro. Tapi di Moro ini karena beliau ini berharga, dia harga berapa miliar atau lupa 90 miliar kalau nggak salah dari Interpol. Jadi Dulmatin sudah membaca akan ada pengkhianatan dari Moro ini untuk menangkap dia. Akhirnya Dulmatin dia balik ke Indonesia. Nah di Indonesia dia ketemu sama Sofyan Sauri. Nah dari awal Sofyan Sauri ini memang sudah, dia mertuanya orang Aceh, dan sama kata-kata di Aceh gitu, dia selalu didesak untuk bikin pelatihan jihad. Awalnya Sofyan menolak gitu kan, tapi ya momentum ini bertemu ketika FPI menggalang dana dan akan ada pengiriman pasukan Palestina kan. Jadi itu momentum serangan Israel Palestina yang sangat masif, dan akhirnya terbentuklah pelatihan militer itu. Jadi yang awal ini ya ini pimpinannya belum mati, bukan Ustadz Abu. Adapun yang membuat beliau disangkakan sebagai pimpinan, karena waktu itu ada salah satu peserta dari Lampung mengirim laporan pertanggungjawaban pada Ustadz Abu. Lalu Ustadz Abu kan kaget, saya ini kok bisa gitu kan, saya dapat ini, emang saya siapa kalian, saya ambil bukan atau apa kan gitu. Tapi memang betul beliau pernah ini membantu gitu ya, membantu mengeluarkan dana. Jadi kata Sofyan, awalnya ini cuma untuk orang-orang mereka saja kan gitu. Jadi ada syarat-syaratnya yang
harus dipenuhi, harus ikut latihan ini, dan tujuannya itu bukan awalnya ke Rohingya dan Patani. Makanya mereka menambahkan Al-Qaeda Serambi Mekah. Jadi ide untuk menteror Indonesia itu nggak ada. Nah tapi kemudian gerakan ini semakin liar kan gitu. Ketika dimasukin oleh kelompok-kelompok jihadis dari Jawa, akhirnya masuk ke kayak Ustaz Abu Thalib dan lain termasuk dari Jati. Nah orang-orang Jati yang mandang ini yang kalau kita lihat, ingatkan gitu, Ustaz Abu pernah mengatakan bahwa Desa Kalapa dan Poso itu musuh Orde dan musuh Rasul. Karena kata Ustaz Abu, orang mau latihan berperang, kok dia gini diperangi? Kan dalam Islam kan dicara Al-Anfal bahwa mempersiapkan kekuatan untuk jihad itu kewajiban, dan bagi umat Islam itu suatu ibadah, amalan gitu. Dan kalau negara itu menjamin semua negaranya untuk beribadah, harusnya tetap ini kan dikasih ruang untuk melakukan itu kan gitu. Nah akhirnya beliau ditangkap gitu kan, dan dihukum 12 tahun penjara. Dan ketika di sidang PK kemarin kan ini terbukti, jadi banyak saksi yang dihadirkan termasuk Habib Bersih kan. Jadi semua orang-orang pelatihan yang di sana itu nggak kenal secara langsung sama Ustaz Abu. Mereka belum pernah ketemu sekalipun, cuman mendengar aja, tahu di berita, tahu di media kan gitu. Dan harus diakui mereka sangat kagum dan sangat bersyukur sama Ustaz Abu. Dan mereka selalu suka menisbatkan ke Ustaz Abu sebagai figur yang mereka tuakan, idolakan gitu. Itu soal Aceh. Terus yang terakhir soal ISIS gitu. Soal ISIS, kalau kita baca di buku ini kan ada bab namanya ISIS di dengan judul ISIS di Nusa Kambangan. Jadi sebelum ramainya ISIS di Timur Tengah, sebenarnya di Indonesia ini dalam konteks lokal gitu ya, pemikiran ISIS sudah ada. Kalau kita ingat bom Cirebon, tahu kan yang pelakunya Muhammad Syarif gitu, yang meledakan di Mapolres Cirebon. Nah beliau ini sudah terjangkit pemahaman Khawarij lebay itu ya, Khawarij literasi ini. Dan ketika ISIS masuk naik ke permukaan, ideologi ini menjadi seolah tepat berlindung banyak orang-orang yang selama ini terkenal lebih keras ya dalam pemahaman jihad, termasuk dari kelompok-kelompok Jati kan gitu. Makanya Muhammad Syarif ini emang betul dia dari Jati, tapi proses bergurunya dia salah berguru gitu kan. Dia berguru dengan Halawi Ma'mun. Nah Halawi Ma'mun ini yang berusaha untuk memasukkan pemahaman jihad ke dalam tubuh JAT secara perlahan-lahan. Jadi proses awalnya itu kalau kata Ustaz Iim, anaknya Ustaz Abu, awalnya di Cirebon yang disuruh ngisi kajian itu Ustaz Iim, tapi karena jarak dan waktunya jauh, akhirnya diserahkanlah kepada Halawi Ma'mun. Nah proses ini lahirlah Muhammad Syarif itu kan, dan akhirnya meledakkan diri. Nah pandangan ini kan sangat berbeda sama Ustaz Abu. Kalau dulu saya pada tahun 2008 kalau salah saya pernah hadir di acara beliau di Pondok Tama. Ya beliau sudah mengatakan bahwa kelompoknya Amrosi Masa Muda itu sebagai mujahid salah jalan, orang yang mau jihad tapi salah jalan. Dan beliau selalu mengatakan bahwa konteks Indonesia bukan bom, dakwah kita bukan dakwah bom, bukan dakwah buan, tapi dakwah lisan. Karena konteks Indonesia ini dia perang pemikiran, bukan perang fisik. Dan harus diingat gitu, kalau di buku ini kan ada tentang jihad ofensif. Kaidah jihad ofensif yang beliau yakini itu terjadi jika negara sudah punya, umat Islam sudah punya negara, namanya khilafah kan gitu. Hari baru kita boleh menyerang keluar. Kalau belum ada, ya tahan dulu. Kita nggak boleh sembarangan, itu harusnya ada kaidah. Jadi jihad ofensif yang keluar menyerang segala macam itu dilakukan jika kita sudah punya kekuatan secara politik, yaitu dalam negara. Nah makanya beliau lebih memilih kalau ada perang fisik kayak di Rohingya misalnya, hukuman Islam dibantai, maka kewajibannya itu menjadi harus diharikan. Itu pemahaman jihad beliau gitu. Termasuk semalam saya sebelum acara kan saya nelpon sama ibu anak beliau Ustaz Iim. Saya menanyakan pandangan Ustaz Abu terkait aksi ISIS baru-baru ini kan gitu. Sampai hari ini kan Ustaz Abu belum melepas baiknya sama ISIS. Saya tanya, bagaimana Ustaz, respon Ustaz Abu ketika mendengar ada bom tamrin gitu, yang dilakukan oleh ISIS? Dan kata Ustaz Iim, karena ini kan proses untuk menjenguk Ustaz Abu sekarang di Sindur, di lapas Sindur itu, jadi proses mereka dipisahkan kayak kaca akuarium gitu, walaupun sama anak istri gitu kan. Makanya kemarin saya mendesak pengen ikut, tetap aja nggak bisa kan, saya pengen mendesak pengen wawancara langsung. Akhirnya udah saya titip aja sama tadi pertanyaan gitu kan, bagaimana respon beliau melihat ISIS hari ini, bagaimana beliau melihat bom tamrin dan bom yang lain.
Untuk pemerintahan beliau mengatakan bahwa pelakunya wajib membayar kafarat karena ada umat Islam yang meninggal yang kena. Jadi wajib membayar denda. Artinya beliau sangat menyalahkan itu kan. Jadi pelakunya wajib membayar denda 100 ekor unta atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, mekanisme kafarat dan denda ini kan pernah dilakukan sama ini, sama sama Samudra Muklas itu. Karena di Bali mereka di ujungnya sadar karena ada juga kan korban muslim. Dan ini yang menunjukkan fikih jihad mereka beda sama ISIS ya. Kalau ISIS ya bodoh kan gitu, mau dia karena kalau Islam dia di sistem dia dikafirkan, sedangkan tidak. Kalau dia Islam jadi tameng, jadi tempat berlindungnya musuh ya nggak apa-apa dibunuh. Termasuk polisi-polisi itu kan, apalagi polisi-polisi itu dianggap sebagai sebuah sistem dari mekanisme sistem yang mereka yakin sebagai tokoh gitu. Nah, denda ini wajib dilakukan kalau mereka benar-benar ingin jihad dan ternyata ada yang salah dalam mekanismenya. Tentu tadi kan banyaknya korban muslim atau ada korban muslim yang tewas. Jadi wajib bayar 100 ekor unta atau membayar dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Mungkin itu dulu yang nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Akan dilanjutkan oleh dosen saya, Mas Jafar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya kira tadi kutipan komen itu menarik sekali. Mengapa buku ini dan mengapa orang ini, kan begitu katanya. Mengapa Ustaz Abu Bakar Basir? Saya juga ingin menjawab yang itu saja. Pertama, mengapa buku ini? Mengapa buku ini penting untuk dibaca? Karena saya kira ini adalah buku yang memenuhi kaidah akademik yang sangat ketat yang diterapkan di jurusan politik pemerintahan untuk membedah pemikiran seorang tokoh yang sangat penting dalam setting politik di Indonesia. Buku ini artinya lahir dari ketertarikan pribadi yang sangat besar, tapi sekaligus juga kemampuan untuk menganalisis masalah dengan objektif. Jadi saya kira perlu diklarifikasi betul bahwa tidak ada ajakan untuk baiat manapun di buku ini, tidak ada ajakan untuk bahkan menyukai Abu Bakar Basir sebagai personel dan mengikutinya. Ini adalah buku yang betul-betul ditulis dengan tujuan untuk memetakan pemikiran dan tindakan serta menjelaskan apa dasar pemikiran dan tindakan. Nah, pemikiran apapun bentuknya, mau radikal, mau moderat, mau apa saja, itu bebas, boleh. Sejauh itu adalah pikiran, maka apapun boleh ada di benak kita. Yang tidak boleh adalah ekses-ekses yang membahayakan dan merusak, itu jelas. Tapi kalau cuma gagasan, saya kira tidak ada masalah. Bahkan seorang ulama yang dituduh radikal pun itu tetap berhak atas apresiasi akademik yang memadai, meskipun pemikirannya disebut radikal. Karena bagi saya, dan saya kira bagi semua insan akademik, yang namanya radikalisme itu tidak pernah tidak ada. Jadi tidak mungkin ada program yang akan berhasil kalau program itu namanya adalah deradikalisasi. Karena radikalisme, gagasan radikal itu ada di benak orang dan itu boleh. Bahkan secara terminologi radikal itu kan artinya berpikir sampai ke radiks, ke akar permasalahan. Itu tidak harus selalu buruk. Tapi sekarang kan kepada kita diberikan kesan bahwa yang namanya radikal itu pasti buruk, pasti keras, pasti teroris. Nah, itu cara berpikir yang agak membahayakan seperti ini, yang saya kira bisa diterkoreksi kalau kita mempelajari buku ini. Artinya radikalisme itu lumrah sah ada dimanapun, tidak ada satu negara, tidak ada satu masyarakat, tidak ada satu agama pun yang tidak memiliki corak pemikiran radikalistik. Yang tidak boleh tentu saja aksi-aksi kekerasan. Salah satu kesalahan berpikir yang sering kita lihat di negeri ini dan di banyak negara adalah menyamakan antara radikalisme dengan kekerasan. Padahal itu sangat berbeda, sangat berbeda. Kekerasan tentu saja tidak benar, apapun alasannya. Mengebom mobil orang karena patah hati ditolak cintanya itu dengan mengebom mobil orang sambil teriak Allahu Akbar sama-sama kriminal, sama-sama harus ditindak, selesai. Nah, jadi kita tidak perlu pusing mengaitkannya dengan radikalisme dan membahas radikalisme segala macam. Saya kira salah satu kesalahan negara kita adalah menyamakan itu, sehingga
upaya untuk memerangi terorisme itu nabrak-nabrak upaya untuk memerangi radikalisme. Deradikalisasi itu kan menjadi simbol yang utama. Memang betul ada beberapa jenis pemikiran yang terlalu radikal dan ekstrem dan kemudian berujung pada kekerasan. Tapi tidak semua begitu. Tidak semua begitu. Jadi poin saya sekali lagi, mengapa buku ini? Karena buku ini bisa memberi perspektif yang bagus kepada kita tentang bagaimana memahami pemikiran seseorang yang sering dituduh radikal dan berbahaya. Apakah itu berbahaya itu urusan lain. Tapi apa akar pemikirannya itu yang dibedah dengan bagus di buku ini. Dan kemudian mengapa Abu Bakar Basir? Saya kira jawabannya sangat jelas, karena Abu Bakar Basir itu berada di inti pembahasan kalau kita berbicara soal ideologi di Indonesia setidak-tidaknya selama 10-20 tahun terakhir. Dialah orang yang termasuk dengan aktif dan persisten, dan tentu saja dengan Hendra menekankan berkali-kali itu kata yang halus ya, yang sangat bagus, tapi dia persisten mengatakan bahwa perlu dilakukan sebenarnya renegosiasi ideologis. Dan tapi jangan salah, yang melakukan itu bukan cuma Abu Bakar Basir. Sekedar untuk menggarisbawahi, ideologi Indonesia itu belum selesai dibahas. Jadi yang mempertanyakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ideologis tentang negara Indonesia itu banyak. Dari dulu sampai sekarang, dari sejak Indonesia pertama berdiri sampai sekarang. Orang sehari sebelum Indonesia resmi didirikan pun ideologi masih ada yang menanyakan. Karena itulah sila pertama itu berubah. Karena ada orang yang menanyakan beberapa tentang ideologi semalam sebelum Indonesia resmi berdiri. Beberapa jam setelah proklamasi semalam sebelum Indonesia resmi berdiri pada tanggal 18 Agustus. Jadi setelah proklamasi. Setelah itu apakah kita bersepakat soal ideologi? Tidak. Kalau kita sekarang mau mengatakan bahwa misalnya semua yang anti Pancasila harus diperangi, jangan lupa di satu periode yang agak panjang ada gerakan politik yang dilakukan oleh Masyumi yang sebenarnya menolak Pancasila. Kalau anti itu kita masukkan sebagai menolak Pancasila, maka Natsir pun menolak Pancasila sebenarnya. Di tahun-tahun 50-an segera setelah Konstituante berdiri, tugas Konstituante itu adalah membuat undang-undang dasar yang baru dan merumuskan dasar negara yang baru. Jangan dikira Pancasila sudah sakral selama-lamanya. Tahun 50-an itu belum sakral. Tahun 50-an biasa saja, yaitu sebuah dasar negara yang terbuka untuk dinegosiasi. Penggalinya masih ada, Soekarno masih aktif, berkuasa besar, tapi dia tidak keberatan Pancasila dinegosiasi sebagai dasar negara. Jadi di Konstituante, Natsir dan Masyumi itu aktif menggalang dukungan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi Islam. Tidak ada masalah, tidak ditangkap, tidak diapa-apakan. Tentu saja Soekarno tidak suka. Wajahnya selalu masam kalau ketemu dengan Natsir. Tapi itu kan soal ideologi saja. Dia tidak diapa-apakan, bisa ditangkap, tidak dinusakambangan. Upaya Natsir begitu seriusnya tahun 50-an sampai tahun 57-58 itu sudah betul-betul imbang kekuatan di Konstituante antara yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai dasar negara. Sehingga tahun 59, tahun 58 akhir sampai 59 awal muncul gagasan untuk memvoting apakah kita mau lanjut dengan Pancasila atau mengganti dasar negara ke Islam. Voting belum sempat dilakukan, Bung Karno keburu membubarkan Konstituante. Itu yang terjadi. Dan kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Poin saya adalah kalau soal ingin mengganti Pancasila itu dari dulu sudah ada. Nah, kemudian setelah itu tetap saja ada upaya untuk merenegosiasi Pancasila. Nanti kita akan lihat akar besarnya di zaman yang lebih terdahulu. Tapi sampai tahun 65 itu tetap selalu ada negosiasi terhadap dasar negara. Kita betul-betul diam, tidak mempertengkarkan dasar negara secara resmi, secara terbuka itu hanya dalam periode kira-kira dari tahun 1984 sampai tahun 1999. Mengapa 84? Karena 84 Soeharto mengatakan semua organisasi itu harus menerima Pancasila sebagai azas tunggal. 84, kemudian 99, 98 Soeharto jatuh, 99 orang sudah bicara lagi soal mengembalikan Piagam Jakarta. Hanya 15 tahun sepanjang usia 70 sekian tahun itu kita tidak mempertengkarkan ideologi Pancasila. Itu pun karena dipaksa. Kalau saat itu nekat macam-macam ya lenyap, hilang. Bahkan malaikat maut pun nggak tahu di mana mau dicari yang hilang kalau dihilangkan oleh pemerintah militer waktu itu. Poinnya teman-teman semua,
sakralisasi ideologi Pancasila itu melahirkan banyak orang-orang yang kemudian mengambil rute yang lebih keras, dan itu sejarah di semua agama. Di semua agama selalu ada kelompok yang diopres dan kemudian akhirnya memilih rute-rute kekerasan. Nah, itulah jawaban penting kenapa Abu Bakar Basir itu perlu dipahami, perlu dipelajari. Di kata pengantar yang saya tulis untuk buku ini, saya menulis sebuah naskah pendek berjudul Kisah-Kisah Hantu. Di situ saya menekankan bahwa kita sebagai warga negara di Indonesia itu dari dulu sampai sekarang selalu ditakut-takuti dengan hantu. Kita dipaksa untuk punya penyakit yang namanya spektrofobia, takut pada hantu. Teman-teman di sini yang takut pada hantu berapa orang kira-kira? Ada nggak yang takut pada hantu? Atau ada nggak yang berani pada hantu? Dan yang lebih penting lagi, pernahkah ada yang betul-betul bertemu dengan hantu? Berkawan satu kos dengan hantu? Pernah nggak? Mengerjakan paper bareng dengan hantu? Pernah? Nggak ada itu. Tapi toh kita banyak yang takut pada hantu. Nah begitu kira-kira. Kita oleh rejim nasionalis sekuler itu, nanti saya akan jelaskan apa itu nasionalis sekuler dan bagaimana konteksnya. Itu dipaksa untuk takut pada dua hantu. Satu hantu sosialisme dan komunisme, dan yang kedua hantu Islam. Hantu semua yang ditakutkan pada kita itu harus takut pada hantu, dan karena itu hantu maka harus dihindari. Nah, Abu Bakar Basir ini adalah hantu utama, kira-kira begitu ya. Ini jangan dianggap saya mengatakan beliau hantu. Maksud saya, ini dipaksa untuk menjadi kisah hantu kepada kita agar kita takut. Jadi kalau teman-teman semua mau membuang rasa takut itu, maka yang terbaik adalah bacalah buku ini. Bacalah buku ini agar kita tidak takut kepada hantu. Kita tidak harus kemudian menjadi penyuka Abu Bakar Basir setelah membaca buku ini. Tidak juga harus menjadi orang yang anti kepada Abu Bakar Basir. Biasa saja, ini naskah akademik, tapi setidak-tidaknya kita tidak lagi jadi korban kisah hantu itu loh. Yang takut kepada sundul bolong kalau lewat Karangmalang, padahal ketemu aja sama sundul bolongnya nggak pernah. Ya takut kalau ada suara teriak-teriak gitu, kemudian teriak-teriak kita langsung udah bismillahirrahmanirrahim. Padahal nggak ada apa-apa, cuma suara bambu. Nah kita ditakut-takuti itu. Nah terakhir, untuk memberi konteks besar, kenapa kita ditakut-takuti dengan kisah hantu seperti itu? Ada seorang sejarawan yang bernama Heather Sutherland yang menulis bahwa sejarah profesional modern di banyak masyarakat di dunia itu adalah sejarah yang ditandai dengan kemenangan kelompok tertentu, dan kemenangan kelompok tertentu itu diikuti dengan penulisan sejarah yang menyingkirkan kelompok-kelompok yang lain. Nah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sebelum kemerdekaan ada 3 kekuatan utama yang sangat relevan dalam terbentuknya Indonesia baru, yaitu pertama kekuatan nasionalisme, kedua kekuatan Islam, dan ketiga kekuatan sosialis. Ketiga-tiganya ini adalah kekuatan yang punya alasan sangat definitif untuk membenci penjajahan Belanda. Yang nasionalis tentu saja punya alasan untuk membenci kolonialisme karena dia menghalang-halangi terbentuknya nasionalisme baru. Yang Islam tentu saja membenci pemerintahan kafir Barat yang mengeksploitasi umat segala macam. Yang sosialis tentu saja membenci kolonialisme secara umum yang merupakan fase terakhir dari kapitalisme. Jadi ketiga-tiganya itu punya kontribusi yang luar biasa besar. Sebelum kekuatan nasionalis mengkonsolidasi diri, terbentuk lebih dahulu beberapa lembaga-lembaga yang kemudian akan sangat penting dalam Indonesia modern. Tahun 1912 berdiri Muhammadiyah. Tahun itu belum ada, PNI itu baru berdiri tahun 2006. Di tahun yang kurang lebih sama terbentuk PKI, Partai Komunis Indonesia, partai pertama yang berani menggunakan nama Indonesia, dan partai pertama yang memberontak secara fisik di era pergerakan nasional. Baru kemudian terbentuk kelompok-kelompok nasionalis lewat Partai Nasional Indonesia. Singkat cerita, ketika Indonesia merdeka, yang memenangkan pertarungan itu adalah kelompok nasionalis sekuler. Kata sejarawan Heather Sutherland ini, kelompok nasionalis inilah yang kemudian menyusun narasi besar sejarah Indonesia dan perlahan-lahan menyingkirkan peran kelompok Islam dan peran kelompok sosialis dari catatan sejarah. Karena itu jangan heran kita kalau di buku sejarah kita di sekolah, kelompok Islam dan kelompok sosialis selalu dipanggil-panggil kalau untuk diceritakan soal pemberontakan. Kalau yang namanya berjasa itu ya nasionalis, berjasa itu ya tentara. Padahal jangan lupa tentara itu dibentuk agak telat. Setelah Indonesia merdeka baru tentara dibuat, itu pun setengah hati orang membuatnya.
Nah, jadi yang namanya hebat itu adalah nasionalisme, militer, yang kemudian kalau dicatat soal Islam ya pemberontakan, DKI lah, kalau sosialis dikaitkan dengan pemberontakan maju. Jadi kata sejarawan ini, sosialis dan